Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara, senang kembali berjumpa, terutama di ibadah mujizat. Saya percaya mujizat masih terjadi sampai detik ini. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh toleh kanan kiri saudara, katakan, ojo turu lo yo, jangan tidur. Ya, baik. Ya, mari kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikian, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Serta, sama-sama boleh kita baca, melenyapkan dan kelemahan. Sebelum lanjut ke ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika firman Tuhan diberitakan, mungkin ada saudara yang datang dengan sakit, saya tidak tahu saudara datang dengan sakit apa, tapi saya percaya selagi saudara dengarkan firman Tuhan yang sakit sudah disembuhkan, yang saya katakan amin. Karena Yesus pada masa ketika dia melayani di bumi ini, dia mengajar, dia memberitakan Injil, dan selagi dia memberitakan itu semua, penyakit dan kelemahan dilenyapkan. Saudara, gereja kita, gereja Yestoya, gereja yang percaya mujizat. Dan worship leader selalu ingatkan, saudara yang datang dari awal, datang dengan penyakit, sakit penyakit, mulai letakkan pada bagian yang sakit. Dan saya percaya saudara sudah mengalami sembuh. Yang percaya katakan amin. Nanti saya akan kasih beberapa kesaksian, karena kemarin saya hari Selasa KKR mujizat di Purbalingga. Dan puji Tuhan banyak kesaksian mujizat terjadi, nanti saya akan tampilkan video-videonya kepada saudara. Ayat 36. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Saya percaya sampai detik ini Yesus mengasihi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Maka dia tidak tahan kalau melihat ada saudara yang datang dengan sakit penyakit. Ya, bahkan dikatakan apa? Mereka terlantar. Ya, seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Ayat 37. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ayat yang ke-38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Banyak orang yang percaya Yesus, ya mulai percaya Yesus. Tapi sayang tidak diikuti dengan banyaknya orang yang mau pelayanan. Nah, 2 tahun terakhir saya pelayanan dalam mujizat kesembuhan. Saya mulai mengingatkan, saudara yang sudah mengalami mujizat, jangan lupa pelayanan. Karena semua dari Tuhan dan kembali untuk Tuhan. Di Alkitab dicatat, mereka yang mengalami sembuh, mereka langsung detik itu ikut Yesus dan melayani Yesus. Jadi saya sore hari ini, kalau ada saudara yang mengalami sembuh, selesai ibadah, daftar pelayanan, jangan ditunda. Karena itu dari Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya sampai detik ini enggak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan dan orang percaya. Saya katakan amin. Nah, jadi penuaian terjadi besar-besaran. Ya, saya adalah hamba Tuhan yang akan mengatakan bahwa ya kalau saudara lakukan firman Tuhan, maka yang ajaib itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Saya seorang diri bersama dengan Tuhan. Saya di Purbalingga melayani sekitar 250 dan yang maju sekitar 100 orang dan berapa puluh orang alami sembuh. Saya sendiri loh. Nah kalau saudara semua di ruangan ini kurang lebih 100-an orang ada di sini. Dan masing-masing saudara melakukan firman, apa enggak goncang kota Malang? Yang percaya katakan amin. Oh iya. Saudara percaya kalau saudara doakan orang sakit bisa sembuh? Yang percaya katakan amin. Hanya yang percaya yang akan terjadi. Karena apa yang saya katakan itu firman Tuhan. Dan apa yang saya lakukan hari ini itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Ini ayat yang saya paling suka, Markus 16, 17, 18. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka meletakkan tangan pada orang yang sakit dan menjadi sembuh. Sebab itu dikatakan orang percaya, bukan pendeta-pendeta aja. Tapi saya rindu jemaat Tuhan. Saudara, keluarga saudara sakit, saudara mulai doakan, percaya, gak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Yang mau mengalami mujizat katakan amin. Mari saya akan bagikan beberapa kesaksian, 4 kesaksian. Ya, dan kemarin juga hari Kamis ada KKR mujizat dan juga terjadi kesembuhan, ada seorang ibu yang telinganya mohon maaf gak denger sampai 0, gak bisa sama sekali tapi kemarin ngalami sembuh, bisa denger. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama saudara, saya ke Purbalingga ada seorang bapak yang alami stroke, jalannya agak nyeret Bapak Ibu Saudara. Selagi dengarkan firman Tuhan, makanya saudara, iman saudara bangkit.
Selagi saudara dengarkan firman, mulai letakkan pada bagian yang sakit. Kalau saudara mungkin datang dengan pergumulan masalah finansial, mulai letakkan percaya Tuhan, saya pulang alami pertolongan Tuhan. Mulai doa saudara. Nah Bapak ini datang, dia datang dengan kaki yang agak susah ya karena kan stroke. Ya. Terus selesai ibadah kaget ketemu saya, pastor. Saya mau kesaksian, kenapa Pak? Saya kok jalannya bisa lancar. Mari kita lihat videonya, stroke yang disembuhkan. Puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya bersama dengan Bapak Mugiono. Bapak Mugiono sempat kena stroke, betul ya Pak? 3 tahun stroke. Terus apa yang dialami? Tapi malam hari ini apa yang terjadi? Coba Pak kita jalan bareng ya Pak. Coba ya. Jalannya lancar ya Pak ya. Sampai mana Pak ya? Biasanya gimana? Gak bisa. Biasanya nggak bisa, saudara. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan terjadi. Sehat terus buat Pak Mugiono dan keluarga. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Dan bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Gak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Allah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Saudara percaya tidak ada yang mustahil bagi Yesus? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iman itu bangkit ketika saudara melihat yang mustahil dan saudara percaya bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil dan bagi manusia orang percaya gak ada yang mustahil. Masalahnya ketika saudara menghadapi sesuatu, saudara sudah keder dulu. Aduh gak mungkin ini, aduh cilaka, udah gitu dulu. Saya apapun kalau saya ketemu orang, mau masalah sebesar apapun, saya tetap percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Tapi saya perlu mengingatkan ya, yang masih sehat, jaga kesehatan. Saya ulang lagi deh, minggu lalu saya sudah 2 minggu lalu saya khotbahkan. Kalau yang masih merokok, tolong berhenti merokoknya ya. Ya, susah ngomongnya. Nunggu 2 berhentinya, kalau nggak sakit mati. Ya. Saya itu ke rumah sakit banyak nemukan orang yang paru-parunya, tenggorokannya, sampai nggak bisa ngomong dibolongin karena ngerokok. Kalau orang tua saudara, keluarga saudara masih merokok, tolong pesan ini disampaikan ya. Karena saya mengasihi. Saya mau tanya, merokok menyebabkan apa? Kanker. Yang ngomong siapa itu? Oh pastor? Enggak. Yang ngomong kotaknya sendiri. Kotaknya tulisannya apa? Merokok dapat membunuhmu. Kotaknya lo yang nulis. Jelas ya? Saya cuma ngingetin selagi saudara sehat. Karena saya pelayanan ke rumah sakit. Ketemu orang sakit itu sedih saudara. Paru-paru saya kenapa? Ya saya perokok berat. Aduh. Maka yang masih sehat, saya ingatkan. Oke, yang perokok bilang, enggak cuma rokok tok Pak, gula. Oke, kita bahas gula sekarang. Salah satu penyakit paling mematikan diabetes. Kalau saudara masih suka minum manis-manis, saya ingatkan. Mulai sekarang rubah pola hidup saudara. Saya hari ini minum air putih tok. Sehat itu murah, sakit yang mahal. Kalau sakit biayanya mahal. Betul apa betul? Saya mau tanya, minuman ini kurang lebih kalau air putih ini berapa? 5.000 ya, kita ratakan 5.000. Minuman manis berapa? Bisa 50.000. Berarti sehat yang murah, sakit yang mahal. Saudara minum manis, saudara sedang menjemput penyakit itu. Kenapa saya hari ini banyak minum air putih? Supaya saya dalam pelayanan saya sehat. Yang kedua, di masa mendatang saya nggak kehilangan salah satu kaki saya atau dua-duanya hilang. Saya mau katakan ini realita ya, saya sudah ketemu usia 15-20an. Banyak yang karena suka minum pengawet, minum manis-manis, gak pernah minum air putih, sudah gagal ginjal. Sudah diabetes. Dulu bayangan saya orang diabetes itu umur 50-an, 60-an, 70, sekarang enggak, 20 is diabetes. Maaf saya ngomong karena saya mengasihi, kalau saya mengasihi saya ingatkan. Karena banyak yang sakit karena gaya hidup, datang-datang, pastor tolong doakan, karena gaya hidup. Maka ayo yang masih sehat, dijaga kesehatannya, itu kemuliaan dan karunia dari Tuhan. Dan yang alami sakit tetap percaya, kau minta ampun dan percaya Tuhan bisa sembuhkan, yang saya katakan amin. Terus apa lagi? Alkohol, mabuk. Lu kira lu keren, lu mabuk? Hah? 1, perokok susah diomongi. Ketiga,
Pemabuk ya sulit kandhanane. Yang bisa memberhentikan apa pemabuk? Kalau gak nabrak orang, nabrak tiang. Baru ampun. Cari kebahagiaan itu bukan di alkohol, cari kebahagiaan itu firman Tuhan. Emangnya saya gak pernah ngalami susah dan sedih? Ngalami, saya manusia biasa kok. Tapi ketika saya baca firman, saya dikuatkan. Gak pernah tuh saya sedih terus nyari, nyoba alkohol lah. Enggak tuh. Karena kekuatan dan sukacita kekuatanku datang dari Allah. Bukan datang dari dunia. Saudara harus hidup dalam kebenaran loh. Karena dosa rusak semua dan masih banyak lain ya. Saya kasih 3 tadi yang paling besar itu. Baik rokok yang manual maupun yang otomatis, yang listrik sepodo kabeh itu. Tetap masih yang listrik tulisannya apa? Rokok dapat? Iya. Yang ngomong itu siapa sih? Kan kotaknya sendiri kan. Tapi ya masih diturusin ya udah. Pokoknya saya udah ngingetin kok, jauh-jauh hari saya sudah ngingetin. Kenapa? Karena saya pelayanan ke rumah sakit, saya banyak ketemu orang yang sakit karena rokok. Dan jadi perokok pasif. Istri saya punya kenalan ya. Suaminya perokok berat, tapi kalau di rumah gak pernah merokok, tapi melekat di bajunya. Anaknya masih sekitar 2 bulan. Pulang gak ada angin, gak ada hujan, bayinya yang 2 bulan meninggal, dicek paru-parunya putih. Tahu saudara kenapa? Karena menghirup pasif dari baju bapaknya. Setelah anaknya meninggal nangis, bapaknya berhenti merokok. Saya mau tanya, rokoknya berhenti, anaknya bangkit enggak? Enggak. Penyesalan selalu datang? Iya. Tapi banyak orang suka nyesel kok. Ya kan? Saya enggak henti-hentinya ngomong loh, saya pendeta yang akan tetap konsisten ngomong soal gaya hidup, karena saya pelayanan di mujizat kesembuhan. Saya akan terus ingatkan. Tapi masalahnya kan ada orang-orang yang diingatkan enggak mau, ya enggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau diingatkan, nggak mau dilakukan, penyesalanlah yang saudara harus hadepin. Loh iya. Saya kalau ketemu orang, saya satu yang dalam kehidupan saya sebelum saya lanjut ke kesaksian lain, saya paling akan melewati menghindari satu, penyesalan. Saya kalau ketemu orang-orang yang senior, selalu ngomong gini, le isa aja gini ya, soalnya engkong nyesel dulu pernah gini. Nah, nanti ojo ikuti kayak saya nyesel. Lah kalau mereka sudah ngasih pelajaran, kenapa kita sih nerusno sing salah? Loh, betul enggak? Loh, betul. Kalau saudara sudah lihat ada yang salah, jadikan itu pelajaran, ojo diterusno. Masalahnya kita sudah tahu, dilihat. Tapi kalau belum kita yang alami, kita enggak berhenti. Saya hamba Tuhan yang apa adanya, saya ngomong tegas, keras saya. Terlebih saya hari ini pelayanan di mujizat kesembuhan, saya pun juga edukasi jemaat untuk sehat. Ini tanya full time ya. Saya tidak biarkan mereka, coba Vito, di kantor ada gula enggak? Coba. Tidak ada aku. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada gula, tidak ada? Minuman manis. Tidak ada gula, tidak ada? Semut. Tidak ada semut. Ada gula, ada? Semut. Otomatis di kantor enggak ada? Semut. Terus enggak ada apa lagi? Gak ada Minuman manis. minuman manis, makan makanan yang Bergorengan. Tim PAW. Yang tinggi kolesterol. Ya. Wah ini supaya sehat semua. Karena ini pelayan ya, duduk lagi boleh. Terus olahraga, ayo berdiri lagi. Setiap hari saya suruh olahraga berapa kali? Setiap hari kita wajib 5.000 langkah. 5.000 langkah. Terus disetor ya stepnya ya. Ya duduk lagi dah. Lah iya. Saya mulai dari full time. Karena banyak orang sakit karena enggak olahraga. HP-an di kasur, makan manis-manis, ojek online terus, ya udah nimbun semua. Ini dimulai dari full time ini. Yang overweight saya minta ayo diet semua. Kenapa? Full time, ini full time ya. Kenapa? Karena mereka sebagai hamba Tuhan harus sehat. Kalau mereka sakit, gimana mereka bisa melayani jemaat? Ya mereka jadi dilayani dong. Tapi saya mulai dari mereka. No gula, no kolesterol, hanya air apa? Air putih, Air putih, saja. air mineral ya. Ya silakan duduk lagi. Iya. Sehat rohani, sehat jasmani. Loh iya. Ya saya tergerak ngomong ini karena terus terang, saya doakan orang itu dengar banyak kisah itu, kalau saya dengerin tuh kadang-kadang ternyata sakitnya karena gaya hidup ternyata. Tidur kayak kelelawar, kalau tidur kayak kelelawar, liver bisa kena, badan kuning. Maksudnya apa? Tidurnya siang, bangunnya meleknya malam, hati-hati. Makanya kelawar kan, kayak kalong. Karena itu kan tidur siang tapi malamnya bangun, nah, mesti hati-hati. Ya minta Tuhan hikmat, ya supaya sehat. Karena sehat itu murah, sakit yang mahal.
Saudara kalau udah sakit biayanya itu yang mahal. Betul apa betul? Maka saudara yang masih sehat, jagalah kesehatan. Yang sedang mengalami sakit, tetap setia dan percaya Dia sanggup menyembuhkan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kesaksian yang kedua, saya mendoakan seorang oma-oma. Jadi lagi membersihkan ikan saudara, ketusuk duri. Ya, sekitar dari bulan Agustus ya, berarti sekitar 6 bulan ya. 6 bulan gak bisa ditekuk, jadi kayak gini saudara ya. Saya ketemu sampai takut didor saya, karena gini saudara tangannya. Tapi kemarin waktu foto bareng, ya kuasa Tuhan dinyatakan. Ayo kan lihat foto kan, kalau kita mau foto tuh kadang-kadang kan gayanya kan begini. Terus jempol satu keluar semua mulai. Iya keluar semua jempolnya kan. Lah kemarin posisi jempol lah, karena omanya gak bisa ditekuk kan gini dong. Lah kok tiba-tiba apa yang terjadi? Mari kita lihat telunjuk yang disembuhkan. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Jemaat saat ini saya bersama dengan Ibu Rosa Gultom. Ibu Rosa Gultom itu Ibu Rosa. Apa yang sebelumnya dialami dan setelah itu bagaimana? Silakan. Saya dari bulan Agustus bersihin ikan, terus nggak bisa gerak. Ya. Dari bulan Agustus sampai tadi mau foto suruh anak saya begini, saya nggak bisa. Saya bilang pakai tangan ini saja. Mama, ya sudah begini. Sekarang saya sudah bisa. Cuma jempolnya Ibu. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Begini mujizat masih terjadi. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yes. Wow. Selanjutnya, ya ini sebenarnya ada banyak tapi saya kasih beberapa aja. Selanjutnya ada seorang ibu datang dengan kaki yang sakit saudara, jalan aja sakit, telapaknya sakit. Tapi kita lihat apa yang terjadi, kaki yang disembuhkan. Ya, salam. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lili. Baik, Ibu apa yang mau disaksikan hari ini? Saya disaksikan kemarin waktu hari Jumat, saya kan mau cucu. Ya. Terus jatuh ke sungai, Ya. terus tiba-tiba kaki ini nggak bisa menapak. Tapi Ya. waktu mau berangkat pun kaki ini masih pincang kaki Ya. sebelah kanan. Tapi puji Tuhan, Ya. karena pertolongan Tuhan hari ini sudah sembuh. Kita boleh jalan bareng ya. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Kenapa? Yang menyembuhkan Ibu siapa? Tuhan Yesus. Kita boleh jalan bareng ke sana Ibu. Kita jalan bareng. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nggak sakit ya Bu ya? Ya, Ya. Jalan kita jalan. Mau lari Bu? Kita mau lari? Kita lari ya. Ayo ya. 1, 2, 3. Lihat saudara, dari yang nggak bisa sampai lari saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kesaksian yang terakhir sebelum kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Telinga yang disembuhkan, kita boleh lihat videonya kemarin hari Kamis. Hati ku disembuhkan. Jadi telinga kirinya enggak bisa mendengar Bapak Ibu Saudara. Tuhan, malam hari terjadi kesembuhan. Ibu namanya siapa Bu? Lili, Bu Lili, sebelumnya apa yang dialami? telinga saya tuh berdengung terus. Berdengung, Terus gak dengar sama enggak dengar. sekali. Yang kiri ya Bu ya? Yang kiri. Yang kiri, puji Tuhan. Terus malam hari ini apa yang terjadi? Sekarang sudah mulai dengar sedikit-sedikit. Puji Tuhan. Nah Bapak Bu, setidaknya sudah ada progres. Sebelumnya nol nggak sama sekali nggak dengar, tapi ini sudah mulai muncul. Pasti suatu saat menjadi sempurna. Ibu dengar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita menghargai setiap proses, nggak masalah. Yang penting dari nol sudah ada angka 1, 2, 3. Saya percaya Ibu nanti datang lagi sudah imbang kanan kiri, kalau bahasa soundnya stereo. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu ya Bu Lili. Tuhan berkati. Amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadi memang kita menghargai setiap proses ya, karena memang sudah lama enggak dengar, mulai timbul, mulai dengar, saya cek ya, kita cek, memang ada masih belum dengar, akhirnya dengar, tapi kita percaya memang ada yang instan, ada yang progres. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya boleh kembali worship leader. Puji Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini saudara, ya. Jadi firman Tuhan hari ini saudara, bahwa ketika Injil diberitakan, ketika khotbah disampaikan, saya percaya bahwa segala kelemahan dan penyakit itu bisa dilenyapkan. Yang percaya katakan amin. Saya mengatakan saudara, mungkin bukan penyakit jasmani,
Mungkin ada saudara yang, saya enggak tahu kok Tuhan taruh di hati saya, saudara ini minderan, gampang kayak rendah diri, gampang kayak nyalakno dirinya. Lah hari ini saudara, nanti altar call, maju saudara. Jangan gengsi, jangan tahan, jangan malu, maju supaya saudara ngalami pertolongan Tuhan. Setahun atau 2 tahun yang lalu saya ingat, ini kalau ini mujizat ekonomi atau finansial. Ada seorang yang WA saya jemaat Tuhan, dia datang jam 3, dia berkata bahwa pastor saya itu punya utang. Utang saya ini utang modal karena kan toko, supplier begitu ya. Nah terus saya datang ke ibadah mujizat, saya mau percaya Tuhan bisa tolong saya, ini mustahil ini. Tapi bagi Tuhan, bagi orang percaya gak ada yang mustahil. Dia ibadah di sini, dia dengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Dia nyanyi dengan sungguh-sungguh, dia nyembah dengan sungguh-sungguh. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia pulang, ini saya dapat WA-nya malam. Dia pulang, tokonya itu hari itu bisa rame, lebih rame dari biasanya. Dan saudara tahu, omset hari itu, dari jam 3 sampai malam tutupnya. Bisa nutup utangnya yang dia sedang alami. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini. Tapi mari datang kepada Tuhan. Nanti dimulai dulu dari juga full time, ya, pelayan-pelayan Tuhan juga boleh maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara dan jemaat Tuhan juga boleh maju. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Oh rapasyandala mata karala malama syandala. Oh rapasyandala malama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kita boleh nyanyikan pujian penyembahan ini dari awal. Haleluya. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang Kau tidak pernah gagal menyembuhkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah gagal menolong kami ya Tuhan. Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saya membuka altar. Silakan jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Kalau saudara datang dengan sakit penyakit, beritahu saya saudara sakit apa. Kalau hari ini juga ada saudara yang datang dengan tekanan hidup, dengan saudara merasa ada sesuatu dalam tubuh saudara yang gak baik, silakan saudara boleh maju. Silakan jemaat Tuhan, pelayan Tuhan maju. Boleh dibantu untuk catcher, bisa menata, silakan. Silakan. Pelayan Tuhan full time maju yuk, full time maju. Ayo, syarala bakarala masyandala matakarala masyandala murama syandala. Silakan jemaat Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Atau ada hari ini juga yang tadi saudara sudah dengar firman Tuhan, mau berhenti dari gaya hidup merokoknya, mau berhenti dari gaya hidup mabuknya, mau berhenti dari gaya hidup pornografi, dari gaya hidup cabul, najis, dan lain sebagainya. Saudara boleh maju karena itu juga mujizat Tuhan. Saudara bisa berubah, saudara bisa merubah. Apa yang saya katakan itu karena saya mengasihi saudara. Jangan saudara teruskan hal-hal yang seperti itu. Oh rapakaya nama syandala mata karalama syandalama. Yang sudah maju berdoa, kalau saudara datang dengan sakit penyakit, nanti saudara kasih tahu saya saudara sakit apa.
Oh rapasyandala mata karala masyandala masyandala. Kalau masih ada lagi silakan, saya masih buka. Ya rapasyandala, saya masih buka altar silakan. Oh rapata kayarala masyandala. 30 detik lagi sebelum saya mendoakan saudara. Kalau masih ada lagi silakan, jemaat Tuhan, jangan ditahan. Di hati saudara jangan ditahan. Kalau saudara mau maju, gak usah pedulikan kanan kiri saudara yang butuh. Ora pakaya nama syandala mata karala mayarala syandala mata karala syandala malama lama lama. Ora la mata kaya rala syandala mu. Haleluya. Haleluya. Syakarala mata. Silakan kalau masih ada lagi. Bagi yang di bawah maupun di atas. Syandala mata karala syandala malama. Ya rala syandala mata karala syandala. Haleluya. Baik, bagi jemaat Tuhan yang tidak maju, saya persilakan saudara kembali untuk duduk. Yang di depan tetap berdiri. Dan nanti kalau ada jemaat Tuhan yang di belakang, saudara merasa pengen maju, silakan maju saja dengan langsung maju aja. Tidak usah merasa bagaimana, langsung silakan boleh maju ya. Selagi saudara juga duduk, saudara doa. Saya percaya saudara yang datang ini yang nggak maju, saudara ada yang datang dengan sakit, tapi saudara sudah mengalami kesembuhan. Saya percaya sudah ada yang disembuhkan. Nanti saksi ya yang sudah disembuhkan ya. Oh rabasyandala malam. Yang di depan doa. Haleluya. Haleluya. Selama ku menyembahmu. Selama ku menyembahmu. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku melihat bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari.
percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari selama ku menyembahmu. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari selama ku menyembahmu. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari selama ku menyembahmu. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari selama ku menyembahmu. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari selama ku menyembahmu. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari selama ku menyembahmu. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari selama ku menyembahmu. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari selama ku menyembah. Puji Tuhan. Mikrofonnya di situ, Bu. Di sini, Bu. Ya. Ibu dengan siapa namanya, Bu? Salam, Husaini. Husaini. Tadi keluhannya apa, Bu? Ini loh Keluhan. apa? Dengkul saya itu loh agak Agak sakit, linu agak sama linu. di pergelangan itu. Ya. Terus sama apa? Ngeluh. Ngeluh. Tapi barusan kita coba jalan-jalan rasanya ada lebih enak ya. Amin. Enak ya. Sekarang agak kurang. Mendingan. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus Wes pasti pasti saya bisa. sempurna ya. Amin. Tuhan berkati. Terima Kasih kasih. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Yesus yang besar, Ia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya
Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum saya tutup dalam doa firman, saya mau tanya, siapa saudara yang datang dengan sakit penyakit? Ada saudara yang maju, ada yang tidak maju. Saudara sudah mengalami kesembuhan. Saudara boleh angkat tangan, saudara boleh saksi. Saudara yang merasa saudara datang dengan tubuh yang tidak nyaman, atau perasaan yang tidak nyaman. Tapi selagi saudara mendengarkan firman Tuhan, selagi saudara mendengarkan pujian penyembahan, saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan. Boleh angkat tangan saudara, boleh bersaksi. Jangan ragu, jangan takut untuk bersaksi. Silakan. Ada saudara? Ya, nanti selesai ibadah kalau saudara mau bersaksi boleh ya. Saya percaya setiap ibadah minimal satu pasti ada, tapi karena kita terbiasa malu-malu untuk bersaksi ya, nggak biasa saksi itu. Tapi mulai belajar kalau udah ngalami pertolongan harus saksi ya, karena saksi menghancurkan dakwaan-dakwaan iblis, karena saksi juga menguatkan orang-orang yang lain yang mungkin sedang dalam kelemahan. Jadi saya percaya hari ini Injil, kebenaran firman Tuhan akan melenyapkan penyakit dan kelemahan. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya boleh undang jemaat Tuhan kembali bangkit berdiri. Kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Rabasyandala malam. Ora makarala masyandala malam masyandala mata karala masyandala mata karala masyanda karala mata karala masyandala malam. Oh haleluya. Biar kami terus melekat dengan Engkau Tuhan. Biar kami terus di dalam-Mu Tuhan. Rabasyandala malam. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi dengan sungguh jemaat Tuhan katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, Amin. yang lemah sudah dikuatkan, Amin. yang sedih sudah dihiburkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang terbelenggu sudah dibebaskan. Dan kami percaya Tuhan sampai detik ini mujizat-Mu di tempat ini masih terjadi. Dan kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih ada, terus ada, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama boleh kita berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali duduk.